Hari ini, gue akan bocorin cara jawab pertanyaan interview. Apa rencana kamu 5 tahun ke depan? Tonton terus sampai habis. Hai guys, nama gue Samuel. Gue seorang HR manager dengan pengalaman kerja kurang lebih 8 tahun. Gue bikin channel ini untuk sharing tentang HRD, tentang perjalanan karir, juga tentang personal finance yang udah gue jalanin sampai hari ini. Buat yang baru gabung di sini, ayo jangan lupa subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video-video gue yang lainnya. Nah, seperti janji gue di awal video tadi, di sini gue mau bocorin cara ngejawab pertanyaan apa rencana kamu 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan di akhir video ini, lo yang nonton bisa dapetin gambaran yang lebih jelas tentang apa maksud HRD di balik pertanyaan ini, dan gimana lo bisa nyusun jawaban lo sendiri yang tepat untuk dipakai ke depannya. Kita pasti kepengen tahu apa yang sebenarnya HRD ingin cari tahu ketika menanyakan pertanyaan ini. Hal yang pertama yang HRD pengen tahu adalah motivasi. Seseorang yang bisa merencanakan hidupnya 5 tahun ke depan, di mata HRD akan tercitra seperti orang yang sudah punya tujuan yang jelas tentang hidupnya. Jadi, pertanyaan ini kalau kamu bisa jawab dengan baik, akan memberikan kesan bahwa kamu orang yang punya tujuan dan nggak mengalir aja hidupnya. Hal kedua yang HRD pengen tahu adalah seberapa bisa kamu diandalkan. Bayangin, kalau seandainya menentukan tujuan hidup kamu sendiri aja, merencanakan hidup kamu sendiri aja, kamu nggak bisa, apalagi kalau kamu diminta merencanakan tujuan dari satu project atau satu pekerjaan di perusahaan. Hal ketiga adalah HRD pengen ngasih kamu kesempatan untuk menjual diri. Ibaratnya, bro, bikin gue terkesan dong sama rencana hidup lu. Oke, terus lu sendiri jawab apa, Sam? Karena gue dari awal sudah memposisikan diri gue sebagai seorang orang HRD, gue selalu membayangkan ujungnya dulu. Artinya, nggak hanya 5 tahun, tapi nanti mungkin 5 tahun sebelum pensiun. Artinya di usia mungkin 50-an, gue mau jadi apa? Nah, di kepala gue kepengen jadi seorang direktur HR yang berhasil. Jadi artinya dimanapun gue berada pada saat pertanyaan itu ditanyakan, gue bisa ngejawab dengan benang merah yang jelas bahwa apapun yang gue lakukan 5 tahun ke depan akan mengarah ke sana, ke rencana jangka panjang gue sebagai HR Director. Jadi misalkan pada saat gue ditanya, gue adalah seorang fresh graduate, ya gue simply menjawab 5 tahun lagi gue pengen jadi HR Manager. Nah, tentu saja jawaban gue nggak berhenti di sana. Gue harus menjelaskan langkah-langkah apa yang gue mau ambil dalam menempuh perjalanan gue nanti menjadi HR Manager. Jadi gue juga menceritakan skill apa yang gue mau pelajari, lalu fungsi-fungsi apa dari departemen HR yang gue mau masuki. Pada saat itu kan gue kosong, sama sekali nggak punya pengalaman HR, jadi gue cerita dalam waktu 5 tahun gue mau mendalami rekrutmen dan learning and development. Jadi rekrutmen dan bagian training. Itu yang gue mau dalami sehingga hopefully setelah 5 tahun bekerja, gue sudah punya pengalaman yang cukup untuk dipromosi sebagai manajer. Kira-kira kayak gitu jawaban gue. Jadi poinnya, sebenarnya nggak ada seorang pun yang tahu 5 tahun lagi dunia ini akan jadi apa. Apakah karir gue masih akan berlanjut? Apakah perusahaan yang tempat gue interview ini masih akan ada 5 tahun lagi? Apakah ekonomi akan bagus 5 tahun lagi? Semuanya nggak ada yang tahu. Maka dari itu, HR juga sebenarnya ketika memberikan pertanyaan ini nggak mengharapkan jawaban yang 100% benar. Karena nggak ada satupun dari kita yang bisa memprediksi masa depan.
Yang perlu teman-teman lakukan adalah memberikan gambaran besar aja. Jadi balik lagi ke contoh gue tadi, mau jadi HR Director di usia 50. Apakah gue 100% yakin bahwa tujuan itu akan tercapai? Terus terang, enggak. Tapi apakah di depan mata HR, gue bisa menunjukkan ketidakyakinan itu? Interview adalah permainan citra. Gimana kita mencitrakan persona yang confident, mencitrakan persona yang smart, yang bertanggung jawab, yang bisa berpikir cepat, yang bisa mengambil keputusan dengan cepat. Jadi, kita nggak mau memperlihatkan sisi ketidakyakinan itu. Kita hanya perlu menceritakan rencana. Kita hanya perlu menceritakan mimpi dan jalan konkret yang kita mau tempuh untuk menuju ke sana. Tentu jalannya teman-teman harus buat masuk akal. Ketika tadi gue bilang gue mau jadi HR Director, maka jalan yang gue mau tempuh adalah mempelajari fungsi-fungsi yang berbeda dari Departemen HR. Gue nggak mungkin bilang, oke, gue mau resign setelah tahun ketiga, lalu gue mau coba-coba bikin album. Itu bukan jawaban yang baik, bukan? Satu tips lagi yang gue mau bagi adalah teman-teman harus konsisten. Interview akan berlangsung kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Sepanjang interview itu, mungkin ada kesempatan beberapa kali teman-teman untuk menceritakan masa depan teman-teman atau kegiatan yang sekarang sedang dilakukan. Nah, kalau teman-teman tadi bercerita bahwa balik lagi ke contoh gue deh. Kalau gue bercerita bahwa gue suka dengan dunia HR, gue kepengen jadi HR Director. Tapi gue nggak konsisten dalam menceritakan kegiatan-kegiatan profesional gue. Gue tiba-tiba cerita gue pengen buka usaha. Gue tiba-tiba cerita gue pengen masuk ke dunia tarik suara, nyanyi. Maka gambar citra kita yang kita coba lukiskan ke HR, ini si Samuel orangnya seperti apa sih? Maka akan jadi kurang jelas. Jadi sebelum melangkah masuk ke ruang interview, pastikan kamu punya citra diri yang konsisten dan punya cerita-cerita yang jelas untuk mendukung citra tersebut. Nah, sekarang giliran lo buat cerita. Coba share di komen box di bawah. Kira-kira kalau ditanya rencana 5 tahun ke depan, jawaban lo seperti apa? Thank you udah nonton video ini. Thumbs up kalau suka videonya. Thumbs down juga boleh kalau nggak suka. Dan jangan lupa subscribe supaya lo nggak kelewatan video-video gue yang lainnya. Sampai ketemu!